Warga Jakarta kini tinggal menimbang-nimbang plus minus 2 calon gubernur yang bakal memimpin mereka 5 tahun ke depan. Kita simak tayangan berikut ini. Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta diwarnai pertarungan dua kandidat dengan latar belakang berbeda. Fauzi Bowo adalah seorang incumbent, sementara Joko Widodo adalah penantang. Sebagai incumbent, Foke tentu mengantongi modal penguasaan wilayah yang cukup atas aneka macam masalah Jakarta. Foke tinggal menambal berbagai kekurangan jika tampil kembali sebagai penguasa Jakarta. Namun sejumlah problem Jakarta yang tak bisa diberesi selama 5 tahun memimpin sekaligus menjadi rapor buruk bagi Foke. Jokowi maju ke Pilkada Jakarta dengan membawa seabrek citra bagus sebagai wali kota Solo, baik di tingkat regional maupun internasional. Namun bermodal rapor yang bagus di Solo dinilai tidak cukup untuk mengatasi multikompleks permasalahan Jakarta. Ya, perbincangan kami lanjutkan kembali. Sudah ada Mas Wahyu Muryadi, pemimpin redaksi majalah Tempo. Selamat datang, Mas Wahyu. Terima kasih tuh. Kita lanjutkan. Ada keunggulan, ada plus, ada minus masing-masing calon. Saya tadi sebenarnya ingin ada pertanyaan Pak Mas Don tadi soal partai itu ya. Yang menarik kan sebenarnya dalam kasus ini Alex Nurdin. Alex Nurdin itu didukung oleh dua partai cukup besar, partai parlemen ya. Itu Golkar dengan P3 dan 22 partai non parlemen. Toh dikalahkan oleh Faisal Basri. Betul. Jadi artinya memang tampaknya tidak terlalu cocok antara pilihan partai dengan apa yang diinginkan kepada publiknya. Dan dalam kasus PKS sebenarnya tahun 2007 itu didukung 1,3 jutaan suara untuk mendukung Adang Nurjatun. Ternyata sekarang malah tersisa cuma 500 ribuan ya, seperti itu. Atau mungkin karena terpecah-pecah kebanyakan ini. Nah, apa yang kami temukan ternyata karena menengah atas ya, mereka juga mengatakan publik, hampir 70% lebih mengatakan kita memilih figur bukan partainya. Saya pikir mungkin kena dengan yang putaran. Kalau kita memilih figur bukan partai, kita lihat apa yang ditulis Kompas tentang keunggulan dan masing-masing calon gubernur DKI Jakarta di putaran kedua ini. Kita boleh coba lihat bersama-sama. Yang akan keluar. Ya. Dari sisi kepemimpinan transformasional, Foke tinggi di semua aspek, terutama pemahamannya. Kemudian Jokowi juga sama, mampu memberi contoh dan mendorong terbentuknya tujuan kelompok. Kemudian soal diversitas. Ini Foke dianggap cukup respect terhadap perbedaan, mendukung pluralisme. Dan kemudian Jokowi mempraktekkan prinsip kemajemukan, ini sama-sama sepertinya. Ya, cuma satunya lebih nyata katanya, itu kan secara nyata. Iya. Saya baca loh. Bukan antara idealita dan fakta itu bertolak belakang. Bagaimana fokus kepada warga? Perhatiannya, Foke dianggap peduli, cukup tinggi kepeduliannya. Dan kemudian Jokowi, ya perhatiannya juga besar terhadap warga masyarakat yang dianggap orang cilik ya, itu ya, orang masyarakat bawah gitu ya. Iya. Oke, yang keempat adalah tentang kepekaan global. Foke dianggap mempunyai pengetahuan luas tentang latar belakang, orientasi, pengalaman dan juga budaya negara lain. Ini lebih global tampaknya. Sementara Pak Jokowi berhasil menciptakan kota yang ramah di Solo, itu sudah pasti. Isinya sama, kalimatnya beda. Iya, mirip. Kalau di inovasinya mampu menghasilkan ide untuk Foke dan menggunakannya untuk pengembangan pelayanan yang lebih baik. Dan kemudian Jokowi mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut menggunakan cara yang tidak biasa tetapi efektif. Kalau melihat seperti ini tampaknya apa Pak? Isinya itu tadi yang saya tanya Nung, feeling dan insting itu seperti apa Mas Kris? redaksinya beda tapi isinya hampir sama ya. Sama, substansi sama tapi ditekuk-tekuk kalimatnya sudah beda kan. Sudah begitu aja. Ya kan? Jatuh-jatuhnya kita sulit menemukan mana yang lebih bagus. Forward gitu apa kira-kira Mas? Loh, kalau menurut saya sebetulnya yang paling bermakna adalah kemenangan Jokowi Ahok putaran pertama yang tidak pernah atau hampir tidak pernah diperkirakan oleh masyarakat yang lain. Itu luar biasa. Ya, itu artinya apa? Itu artinya
bahwa momentum kemauan untuk perubahan itu luar biasa sekali. Itu bahwa sekarang ada dinamika, iya. Tetapi saya sampai kepada suatu tingkat sikap bahwa perubahan yang sudah begitu besar, perubahan yang sudah begitu didambakan masyarakat, andai kata hanya kalah karena soal sara, hanya kalah dengan soal-soal yang primordial, itu betul-betul bagi saya sedih. Karena apa? Karena itu menunjukkan ternyata bangsa ini yang diwakili oleh rakyat Jakarta cuma tingkatnya seperti itu kualitasnya. Kualitas perubahan yang mau baik, kualitas perubahan yang ada titik-titik terang di mana di situ mungkin masih ada celah untuk maju, ternyata betul-betul bisa dimatikan oleh Tapi Mas, saya kira bukan soal sara salah satu isu gitu. Yeah. Tapi kan ada juga faktor intrinsik lain yang ada pada figur seperti Foke, Mas Burhan, yang juga bisa dilihat sebagai kelebihan, bukan? Kalau kita lihat tadi itu kan ada juga gitu. Saya hanya mau mengatakan bahwa mungkin nggak dengan faktor-faktor lain di luar isu sara tadi itu menjadi faktor yang membuat presiden tahap 1 kalah, lalu kemudian bisa menang pada putaran kedua. Sebenarnya begini, Bang Don Bosco ya, kalau kita melihat perilaku pemilih ini fenomena yang sangat kompleks. Saya mempelajari perilaku pemilih sejak tahun 99, survei pertama pasca Orde Baru. Saya mengajar di pasca soal ini, perilaku pemilih. Tapi sampai sekarang saya merasa pengetahuan saya tidak bertambah juga soal perilaku pemilih. Jadi ini satu misteri sebenarnya yang harus kita Perlu studi tuh, Dan, studi banding itu. dan kalau kita lihat untuk kasus Jakarta, survei LSI dan Tempo itu menunjukkan sebagian besar pemilih Foke karena dianggap mewakili agama yang dianut oleh pemilih. Jadi memang efek sara ini besar dan itu sudah terjadi di Kota Medan ketika seorang Rahutman tersangka korupsi masuk putaran kedua melawan seorang Sofyantan non Muslim Tionghoa, tapi dia aktivis sosial, dia punya sekolah bineka. Tapi di putaran kedua Rahutman yang tersangka korupsi menang 65%. Nah itu ironis ya. Ironis, termasuk juga kasus di Kalimantan Selatan. Apakah di DKI kemungkinan akan Nah, terjadi? kalau misalnya DKI Jakarta gagal memberikan satu pendidikan politik bahwa persoalan sara ini bukan persoalan bukan faktor utama untuk memilih, menurut saya apa bedanya dengan Mas tempat Fajrul. lain? Ya mestinya sih upaya untuk menjadikan pemilu kada itu substantif, yaitu berasal pada program-program, mestinya lebih mudah di Jakarta, karena paling tidak kan dengan tingkat pendidikan yang hampir 60% SMA ke atas itu kan Tapi kalau lebih lihat ini. apa yang dikatakan Mas Burhan Betul, tadi, kami juga mengecek di putaran pertama pengenalan orang terhadap program itu lemah sekali, lemah sekali, dan mudah-mudahan sih yang di putaran kedua Akan itu lebih mereka baik, akan gitu. mengenal, karena juga apa yang disampaikan memang sangat sedikit mengenai. Atau mungkin gini, ada keunggulan di satu hal, tetapi ada keinginan masyarakat untuk berubah sebenarnya yang kemudian mendorong Jokowi untuk naik. Makanya saya terus terang ya, saya terus tidak senang dengan misalnya yang diisukan adalah selain sara, kotak-kotak kumis itu betul-betul merusak. Nggak mutu ya. Nggak mutu. Saya lihat perdebatan. Pokoknya gini, kalau saya lihat ya, tadi sambil kesini lihat hasil polling risetnya Tempo sama LSI sudah. Tempo sama LSI. Kita bocorin dikit-dikit ya kan. Tapi kontraknya belum. Pokoknya ternyata ini menggunakan isu sara itu dianggap efektif untuk lapisan masyarakat bawah. Kalau misalnya begitu, tolong dikoreksi. Nah ini Menengah ke sangat bawah, menyedihkan, sangat menyedihkan. Siapapun yang menang ya, mau Pak Foke, mau Pak Jokowi, dua-duanya ini berkelit-kelindan dengan isu yang namanya sara ini. Ya, apakah terus kemudian Pak Foke saja? Enggak juga. Jokowi juga sibuk menampilkan foto-foto untuk mengkonter bahwa dia haji segala macam. Coba. Dan itu disebar di mana-mana. Disebar di mana-mana. Jadi kok kita mementingkan soal ini langsung. Iya. Terpengaruh secara tidak langsung. Akhirnya Termasuk main tadi ya, saya mungkin. melanjutkan soal ekspresi simbolik. Menurut saya bukannya tidak penting, tetapi cukup menyedihkan untuk kualitas putaran kedua yang menurut saya itu lebih menurun dibanding putaran pertama. Di putaran pertama itu masih ada adu konsep, jual beli gagasan. Kita masih mendengar itu. Kalau Tetapi di ini putaran full speed, kedua, sudah full speed. full speed Untuk, isinya soal politisasi kebakaran, soal sara, soal kotak-kotak, soal kumis gitu ya. Orang Menurut saya, betul-betul tidak mau tapi kalah, sembilan Mas substansi. Burhan. Kalau yang lalu masih negatif Tidak campaign. bisa. Kalau ini sudah Udah black black campaign, campaign. sudah Udah black. black. Udah blacknya udah blacky betul udah. Hitam banget. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebetulnya bahwa orang-orang yang mau berkuasa itu betul terjebak kepada soal-soal yang sangat bisa dia bayangkan nikmat kekuasaan itu. Sehingga apapun dilaksanakan, bahkan terhadap hal-hal yang akan merontokkan sendi-sendi pilar bangsa ini, pilar negara, Kelihatan membangun kembali sentimen primordial, menurut saya menghancurkan sendi-sendi bangsa. Jadi itu Bukan salah soal satu senjata. model
tujuan menghalalkan cara ya. Iya, saya kira begitu itu. Dan kalau kita lihat misalnya ada satu gambaran Mas Burhan, saya nggak tahu di survei Anda. Ini kan tampak seperti misalnya ada kandidat yang tampak panik betul gitu. Iya, Kalau lihat ya, itu kayak setengah kalap begitu cara berkampanye seperti sekarang nih. Itu Ya, kejar tayang udah soalnya. terlihat di media kan? Iya, kelihatan sekali. Terlihat. Jadi gestur itu, bahasa tubuh itu nggak bisa menipu kita yang udah kebaca. Tinggal tanggal 20 September nanti bagaimana masyarakat Jakarta, apakah tapi antusiasme untuk memilih sudah cukup besar menurut Anda? Nah, soal antusiasme membaik dibandingkan sebenarnya putaran begini, di kedua? putaran pertama itu kan ada tingkat partisipasi sebesar 63%, jadi 37% golput. Ya. Sebenarnya lebih besar tingkat golputnya dibanding tahun 2007. Dan menurut saya ini cukup mengagetkan. Dan ternyata, kenapa golput membesar? Salah satunya karena DPT-nya nggak beres. Di dalam survei kita sama Tapi Tempo kan itu ada kemarin, 7% iya. pemilih yang kita temukan nggak ada, dan itu diverifikasi oleh ketua KPPS. Bodong. Itu kalau misalnya 10% dong. kalau misalnya 7% ini dianggap sebagai pemilih yang golput, padahal kita faktanya tidak menemukan itu ada orang, menurut saya ini potensial menambah golput dan rawan kecurangan. Oke. Kalau misalnya ketua Ya. KPPS membagi surat undangan memilih dikasihkan ke salah satu tim ses, itu Selesai, sudah, itu ya. 7% cukup bisa mengubah lumayan. konstelasi elektoral. Kita akan coba Signifikan. hitung itu dan kemudian bagaimana antusiasme warga Jakarta di sesi berikutnya ya. Bagaimana antusiasme warga Jakarta terhadap pilkada putaran kedua. Kami akan kembali sesaat lagi.